Kisah ini bermula dari kehidupan seorang wanita bernama Erika Kohut, seorang guru piano yang dikenal tegas dan penuh dedikasi terhadap musik klasik. Erika tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia di sebuah apartemen tua di pusat kota Wina. Dari luar, kehidupan Erika tampak tenang dan teratur, namun di balik dinding apartemen yang sunyi itu, tersimpan ketegangan yang tak pernah benar-benar reda. Ibunya, seorang wanita keras dan protektif, kerap mencampuri kehidupan pribadi Erika, mulai dari pilihan pakaian, jadwal mengajar, bahkan hingga kehidupan asmara yang tak pernah sempat berkembang. Bagi Erika, sang ibu bukan sekedar sosok pengasuh masa kecil, melainkan bayang-bayang yang terus mengontrol langkahnya hingga dewasa. Hal ini membuat Erika tumbuh menjadi sosok yang tertutup, dingin, dan menyimpan luka yang dalam. Dalam kesehariannya, Erika mencurahkan waktunya untuk mengajar piano kepada sejumlah murid. Di ruang kelas konservatori yang dingin dan berbau kayu tua, ia menjadi sosok yang berbeda. Seorang pengajar yang kaku, teliti, namun sangat dihormati karena ketegasannya dalam menjaga kemurnian musik klasik. Setiap nada harus sempurna, setiap jari harus menekan tuts dengan presisi. Di balik disiplin yang ia tegakkan, sebenarnya Erika sedang mencoba mempertahankan satu-satunya ruang di hidupnya yang bisa ia kendalikan, musik. Suatu hari, Erika menerima undangan untuk menghadiri sebuah resital musik tahunan, sebuah acara bergengsi yang dihadiri oleh pecinta musik klasik dari berbagai kalangan. Sebagai seorang guru piano senior, kehadirannya tentu dinantikan. Ia memutuskan untuk membawa ibunya ikut serta, sebuah kebiasaan yang hampir tak pernah ia tinggalkan, entah karena kewajiban atau rasa takut menentang. Saat hendak menaiki lift menuju ruang pertunjukan di lantai atas, muncul sosok pria yang tampak terburu-buru menaiki tangga darurat di samping mereka. Saat mereka tiba di lantai atas, pria itu muncul dari pintu tangga dan memperkenalkan dirinya. Namanya Walter Klemmer. Usia muda, penuh energi, dan karismatik. Senyumnya hangat, matanya cerdas. Cara bicaranya menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan, meskipun Erika menanggapinya dengan sikap kaku dan formal. Ketika giliran Erika memainkan piano di panggung utama, Walter duduk di antara para hadirin, tak melepaskan pandangannya sedikit pun. Tatapan matanya tajam namun lembut, seolah ia menyerap setiap nada, setiap sentuhan jemari Erika di tuts piano dengan kekaguman mendalam. Bagi Erika, memainkan piano bukan sekedar pertunjukan. Itu adalah bahasa jiwa, bentuk ekspresi dari perasaan yang selama ini terkunci. Dan momen itu, Walter menangkap sesuatu yang lebih dari sekedar teknik. Ia merasakan roh dalam musik Erika. Usai pertunjukan, di sela jamuan ringan, Walter mendatangi Erika dan memulai percakapan. Ia menyatakan betapa luar biasa penampilan Erika malam itu, bahkan menyebutnya sebagai oase di tengah padang gurun ketika musik klasik kian tersisi oleh selera zaman. Walter mengaku bahwa dirinya bukan musisi, melainkan seorang mahasiswa teknik elektro. Tapi musik klasik, katanya, adalah cinta pertamanya. Dan permainan Erika barusan telah menyentuh sisi dalam dirinya yang lama tertidur. Percakapan mereka mengalir dengan cepat dan intens. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Erika merasa benar-benar didengar. Mereka membahas komposer favorit, struktur sonata, bahkan makna emosional di balik karya-karya romantik abad ke-19. Namun, momen itu segera terganggu. Ibu Erika yang sedari tadi mengamati dari kejauhan, tiba-tiba muncul dengan dingin memperingatkan Erika untuk menjaga jarak. Menurutnya, pria seperti Walter hanyalah parasit yang akan menghisap perhatian dan keuntungan dari wanita seperti Erika. Kalimat itu diucapkan tanpa basa-basi, tajam dan memalukan. Alih-alih tersinggung, Walter justru membalas dengan tindakan.
Di hadapan para tamu, ia duduk di piano dan dengan berani mengimprovisasi permainan yang menggabungkan dua komposer besar, Schubert dan Schumann. Sebuah interpretasi yang orisinal dan penuh gairah. Meski tidak dilatih secara formal sebagai pianis, permainan Walter menunjukkan kedalaman rasa dan pemahaman musik yang luar biasa. Erika yang menyaksikan dari sudut ruangan tampak terdiam. Ia mengamati Walter dengan penuh ketenangan, namun di balik ekspresinya yang dingin, mulai tumbuh rasa tertarik. Ada sesuatu pada Walter, ketulusan, keberanian, dan cinta sejati terhadap musik yang membangun sisi dalam dirinya yang telah lama terpendam. Là, ça bascule dans l'ironie. Yenun. Keesokan harinya, Erika kembali menjalani rutinitasnya sebagai pengajar di konservatori musik. Seorang murid setianya, Anna, seorang gadis muda yang penuh semangat dan cinta terhadap piano, datang untuk mengikuti sesi latihan seperti biasa. Namun hari itu, suasana ruang latihan terasa berbeda. Nada-nada yang dimainkan Anna terdengar goyah, kurang percaya diri, dan kehilangan nyawa. Erika yang terkenal dengan ketelitiannya segera menyadari bahwa Anna belum mencapai standar yang ia harapkan. Tanpa basa-basi, Erika menyatakan bahwa Anna tidak akan diikutsertakan dalam konser mendatang. Tak lama setelah itu, Ibunda Anna dengan wajah penuh tanya dan nada suara yang cemas menemui Erika. Ia mempertanyakan keputusan itu, mengungkapkan kekecewaannya karena putrinya telah berlatih dengan penuh giat. Erika dengan nada yang datar namun tegas menjelaskan bahwa meski Anna memiliki semangat, permainan pianonya belum matang. Ia menekankan bahwa di dunia musik klasik, semangat saja tidak cukup. Dibutuhkan presisi, kontrol emosi, dan kedalaman interpretasi yang tidak bisa dipaksakan dalam waktu singkat. Bonjour Erika. Je viens à peine d'arriver. Setelah pertemuan itu, Erika kembali ke dunianya yang senyap. Di sela waktu, ia menerima telepon dari ibunya. Suara dari ujung telepon terdengar khawatir menanyakan keberadaannya dan kesibukannya. Meski mereka tinggal serumah beberapa hari terakhir, Erika memang lebih sering menghindari rumah, barangkali untuk mencari sedikit ruang bernapas. Sang ibu dengan gaya bicara khasnya yang penuh tekanan terselubung perhatian, mengingatkan Erika untuk menjaga diri seolah tak pernah benar-benar percaya bahwa putrinya mampu hidup sendiri. Merasa jenuh dan lelah, Erika mencari pelarian ke tempat yang selalu memberinya rasa tenang, sebuah toko kaset DVD tua yang menjadi langganannya sejak lama. Di sana ia menyusuri rak-rak film klasik, memilih dengan saksama, bukan hanya untuk ditonton tapi untuk dirasakan. Film bagi Erika adalah pelarian. Di balik gambar bergerak dan musik latar, ia menemukan ruang yang tidak diatur oleh ibunya, tidak dikomentari oleh murid-muridnya, dan tidak diadili oleh siapapun. Dunia di mana ia bisa larut sepenuhnya tanpa perlu menjelaskan diri. Malam itu ia pulang ke apartemen dan segera menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Ia memasukkan kaset ke pemutar DVD, menarik selimut tipis di sofa lamanya, dan mulai menonton sendirian. Keesokan harinya, Erika menjalani kegiatan mengajarnya seperti biasa. Di ruang kelas konservatori yang sejuk dan terjaga heningnya, ia sedang membimbing beberapa murid dan musisi muda untuk menyempurnakan teknik dan interpretasi mereka. Bagi Erika, momen mengajar adalah waktu sakral, sebuah ruang di mana disiplin, presisi, dan keindahan menyatu. Namun ketenangan itu tiba-tiba terusik oleh suara langkah tergesa-gesa di koridor. Pintu terbuka dan masuklah Walter Clemmer dengan napas sedikit rengah, namun tatapan matanya tetap mantap. Kehadiran Walter secara tiba-tiba membuat Erika seketika kaku. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menegang. Suasana kelas berubah, para murid menoleh penasaran. Erika mencoba menjaga wibawa dan profesionalisme di hadapan mereka. Dengan penuh semangat, Walter menyampaikan maksud kedatangannya. Ia ingin mendaftar dan mengikuti kelas master piano yang diajar langsung oleh Erika. Suaranya jujur antusias, tapi sekaligus sedikit sembrono dalam caranya menyela pelatihan yang sedang berlangsung. Erika menanggapi dengan ketegasan khasnya. Ia menyayangkan tindakan Walter yang tidak sopan, datang tanpa janji, dan mengganggu proses belajar murid lain.
Meski begitu, ia tidak langsung menolak. Erika menyarankan agar Walter mengikuti prosedur resmi, mendaftar melalui sekretariat dan mengikuti audisi seperti peserta lainnya. Beberapa hari kemudian audisi pun digelar. Walter hadir sebagai salah satu peserta. Di dalam ruang ujian yang sunyi dan penuh tekanan, Walter duduk di depan piano lalu mulai memainkan repertoar pilihannya. Nada demi nada mengalun penuh ketegasan namun puitis. Ada karakter dalam permainan Walter yang unik, seolah memadukan disiplin teknik dan gairah yang mentah. Erika yang duduk bersama beberapa profesor lain sebagai panel juri menyimak dengan saksama. Ini adalah kedua kalinya ia melihat Walter bermain piano dan untuk sesaat ia terdiam. Ada sesuatu dalam cara Walter menyentuh tuts yang mengusik sisi dalam dirinya. Perpaduan kebebasan dan keberanian yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Para profesor lainnya tampak antusias. Mereka saling bertukar pandang dan menyampaikan pujian. Beberapa bahkan menyebut bahwa Walter adalah talenta yang segar, berani, ekspresif, dan siap dibentuk menjadi musisi besar. Namun tidak demikian dengan Erika. Dalam diamnya tumbuh rasa cemas dan keraguan. Ia mulai mempertanyakan niat Walter. Baginya ini bukan semata tentang bakat atau potensi. Ada hal lain yang lebih pribadi, lebih sulit dijelaskan. Apakah Walter benar-benar ingin belajar ataukah hanya ingin mendekatinya? Didorong oleh kegelisahan yang tak mampu ia jelaskan, Erika mencoba mempengaruhi keputusan para juri lain. Ia melontarkan berbagai alasan dari kurangnya kedisiplinan Walter hingga statusnya yang bukan mahasiswa musik murni. Namun argumen-argumen itu terdengar lemah dan terkesan mengada-ngada. Para profesor justru menantang Erika, mengatakan bahwa sebagai pendidik sejati, seharusnya ia mampu menerima murid dengan semangat besar dan potensi luar biasa seperti Walter. Beberapa jam kemudian hasil audisi diumumkan. Nama Walter Clemmer tercantum dalam daftar peserta yang diterima. Ia secara resmi diterima dalam kelas master piano yang diajar oleh Erika. Keesokan harinya, sesi latihan berlanjut dan suasana kelas belum sepenuhnya pulih ketika Walter tiba-tiba muncul, membawa senyumnya yang biasa, sebuah energi yang terlalu terang bagi ruang latihan Erika yang suram. Ia datang untuk mengikuti pelatihan pertamanya, tapi masuk saat jam istirahat belum selesai. Erika yang tengah duduk sendiri di sudut ruangan tampak terganggu oleh kehadiran itu. Ia menegur Walter karena datang terlalu cepat dan belum waktunya. Nada bicaranya keras, namun seolah ada upaya untuk menjaga jarak lebih dari sekedar masalah jadwal. Namun Walter tidak gentar, ia berdiri di hadapan Erika dan menyampaikan dengan suara yang jujur namun penuh emosi. Ia mengungkapkan bahwa ia ingin mengenal Erika lebih jauh, bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai seseorang yang telah menyentuh sisi terdalam dari dirinya melalui musik. Erika tidak mempercayai ucapan itu. Ia mengeraskan suaranya, menyuruh Walter pergi. Matanya berusaha tampak tegar, tapi bibirnya gemetar. Walter kecewa namun tidak marah, hanya menatapnya dengan mata yang penuh luka, lalu perlahan berbalik dan keluar dari ruangan itu. Namun tak lama setelah itu Erika bangkit dari tempat duduknya. Ia mengejar Walter, langkah-langkah kecil namun cepat terdengar di lorong konservatori yang sunyi. Hatinya berdebar, pikirannya kacau. Ada sesuatu dalam tatapan Walter yang tak bisa ia lupakan. Sesuatu yang membuatnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama ingin melangkah keluar dari batas-batas yang telah ia bangun sendiri. Keesokan harinya suasana di gedung konser konservatori terasa lebih tegang dari biasanya. Hari itu adalah gladi bersih, momen penting sebelum pertunjukan besar digelar. Erika mengenakan mantel gelap dan rambut yang disanggul rapi, berdiri di sudut aula besar bersama murid-muridnya, mengamati setiap pergerakan dengan mata tajam yang penuh ekspektasi. Ia memperhatikan detail, posisi jari, tempo, bahkan cara duduk setiap murid. Namun tiba-tiba seorang asisten mendekatinya dan membisikkan kabar bahwa Anna,
Salah satu murid yang dijadwalkan tampil belum hadir. Wajah Erika mengeras. Ia meninggalkan tempat duduknya dan segera mencari Anna di lorong belakang panggung. Tak lama, ia menemukannya duduk di bangku panjang dekat ruang ganti. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit membungkuk. "Kenapa kau terlambat?" tanya Erika dengan nada dingin namun menahan kekhawatiran. Anna menatap ke bawah lalu menjawab lirih, "Maaf Bu Erika, saya merasa sangat gugup. Perut saya sakit, mungkin karena tegang." Erika lalu berdiri menepuk pelan punggung Anna dan menyuruhnya kembali ke panggung. Anna melangkah perlahan menuju panggung. Dari seberang aula, Walter yang sudah hadir sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Anna yang tampak gelisah. Ia berjalan menghampiri Anna dan membungkuk sedikit untuk berbicara padanya. Dengan nada suara yang hangat dan bersahabat, ia menyemangatinya, meyakinkannya bahwa tak ada yang perlu ditakuti. "Mainkan piano seperti kau berbicara dengan seseorang yang kau cintai," katanya. Kata-kata itu meski sederhana, seolah memantik keberanian Anna. Ia tersenyum kecil dan duduk di bangku piano dengan lebih yakin. Namun dari sisi lain ruangan, Erika menyaksikan semua itu. Tatapannya berubah dingin, sorot matanya menegang, dan dalam diam ia merasa ada yang direbut darinya. Cemburu merambat perlahan dari balik dadanya, bukan hanya karena perhatian Walter kepada Anna, tetapi karena Anna, murid mudanya yang rapuh, tampak lebih hidup di hadapan pria yang mulai mengisi pikirannya. Setelah gladi bersih usai, Erika meninggalkan aula dan menuju ruang ganti dengan langkah cepat. Ia duduk di bangku panjang, menggenggam tangannya yang gemetar. Pikirannya kusut, dalam diam yang mencekam, ia meraih sebuah gelas kaca kecil dari meja. Menatapnya sejenak, lalu dalam gerakan pelan tapi pasti yang menghancurkan gelas itu, pecahan-pecahannya ia kumpulkan dan tanpa ekspresi menyisipkannya diam-diam di dalam saku jaket milik Anna yang tergantung di balik ruang pintu ganti. Tak lama setelah itu Walter menghampiri Erika untuk berbincang ringan. Namun sebelum pembicaraan berkembang, teriakan melengking terdengar dari ruang ganti. Anna berlari keluar dengan tangan terluka, menangis kesakitan. Semua orang terkejut. Erika berpura-pura bingung dan segera meminta Walter untuk menolong Anna. Beberapa menit kemudian, Walter menyusul Erika ke kamar mandi, mencarinya dengan wajah cemas dan curiga. Saat ia menemukannya, ekspresi wajahnya berubah dari panik menjadi tajam. Mereka saling tatap dan dalam keheningan Walter menyadari sesuatu. "Kau cemburu," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Erika tidak menjawab, namun air mukanya berubah, rapuh, gugup, marah pada dirinya sendiri. Dalam momen yang rapuh dan membingungkan itu, mereka mendekat. Perasaan yang terpendam, akhirnya mereka memiliki romansa. Namun tak lama kemudian Ibu Anna datang menemui Erika dengan wajah bengkak karena tangis. Ia menggenggam tangan Erika, mengabarkan bahwa cedera yang dialami Anna cukup parah dan ia tidak akan bisa bermain piano untuk waktu yang sangat lama. Erika terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Tanpa menunjukkan penyesalan sedikit pun, ia hanya berkata dengan suara halus, "Saya akan menggantikan Anna untuk tampil di konser nanti." Erika dan Walter sedang berlatih, tetapi dengan syarat bahwa Walter tidak boleh melihat wajah Erika. Akhirnya ia kehilangan fokus dan melakukan beberapa kesalahan saat latihan. Setelah itu Erika memberikan sebuah kertas di mana terdapat syarat-syarat yang akan dilakukan ketika mereka sedang bersama. Walter mencoba mendekatinya, tetapi Erika menghindarinya dan mengungkapkan bahwa minggu depan mereka akan pergi berdua, tetapi Erika menolak karena ia akan pergi bersama ibunya. Beberapa hari kemudian, Erika yang sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba dihampiri Walter. Walter tak bisa melupakan Erika dan meminta untuk pergi ke sebuah tempat di mana mereka bisa bicara berdua. Tetapi Walter tak henti sampai di situ. Ia mengikutinya sampai ke rumah Erika dan bertemu ibunya Erika. Lalu saat di kamar, Walter ingin mendekati Erika, tapi Erika memintanya untuk membaca surat yang diberikan padanya. Setelah membaca, Walter sangat terkejut dengan isi surat Erika.
Dia bertanya apakah permintaan Erika sangat serius. Sementara ibunya Erika mengetuk pintu kamarnya dan meminta membuka pintunya. Tetapi Erika tidak menjawab dan tak mempedulikan ibunya. Ibunya akhirnya pergi mengambil minuman dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Walter yang terdiam mendengar semua keinginan Erika yang tak masuk akal, lalu marah dan memutuskan untuk pergi dan menyarankan Erika untuk ke dokter. Keesokan harinya, di tengah hamparan salju yang mulai mencair di tepi kota, Erika memberanikan diri untuk mencari Walter yang sedang bermain ski bersama teman-temannya. Langkahnya pelan namun pasti membawa beban batin yang belum selesai. Dari kejauhan ia melihat Walter tertawa lepas, seolah-olah luka di antara mereka hanyalah bayang-bayang sementara. Erika mendekatinya dan saat Walter melihatnya, suasana tiba-tiba berubah sunyi. Akhirnya mereka berpelukan, diam-diam saling mencari pengampunan di tengah udara dingin. Tapi pelukan itu bukanlah tanda penyelesaian, melainkan perdamaian yang rapuh, seperti lembaran kertas tipis yang bisa disobek kapan saja. Malam itu Walter tiba-tiba muncul di depan pintu apartemen Erika, membawa kemarahan yang telah lama ia tahan. Ia mengetuk keras dan Erika yang terbangun dengan panik membuka pintu. Walter masuk tanpa diundang, langsung menuntut penjelasan, menagih kejujuran atas hubungan mereka yang penuh luka. Perdebatan meledak, suara mereka meninggi, menyayat keheningan malam. Tiba-tiba ibu Erika terbangun dan keluar dari kamarnya, memarahi Walter karena kegaduhan itu. Dalam amarah yang tidak terkendali, Walter mendorong sang ibu dengan kasar ke dalam kamarnya. Pintu ditutup dengan keras. Erika yang menyaksikan itu berdiri membeku. "Apa yang kau lakukan?" katanya dengan suara bergetar. Walter menatapnya, wajahnya penuh amarah dengan keputusasaan. Tiba-tiba dalam ledakan emosi yang buta, ia menampar Erika dan hidungnya terluka. Namun Erika hanya menatapnya seolah-olah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Walter pergi ke dapur mengambil segelas air dan dengan nada tinggi menyalahkan Erika atas semua kekacauan hubungan mereka. Setelah beberapa saat, mereka duduk di lantai ruang tamu yang dingin. Walter mencoba bicara lebih lembut, mencoba menurunkan nada, namun Erika menjauh. Ia menghindar bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, karena dalam dirinya ketakutan telah tumbuh menjadi nyata. Walter menyadari semuanya telah hancur, hanya memandangnya sejenak lalu pergi meninggalkan Erika dalam diam. Hari konser pun tiba. Erika dalam diamnya mempersiapkan diri untuk menggantikan Anna yang tangannya cedera. Ia mengenakan gaun konsernya, lalu pergi bersama ibunya menuju aula besar tempat pertunjukan digelar. Langit tampak suram, seolah ikut merasakan beban yang dibawa Erika dalam langkah-langkahnya. Sesampainya di sana, mereka bertemu Anna dan ibunya yang masih tampak bersedih, namun tetap datang memberikan dukungan. Erika hanya mengangguk kecil, menahan emosi, lalu berjalan menuju backstage. Namun sebelum masuk ke dalam ruangan, Erika berhenti. Matanya menatap ke arah pintu masuk aula dan di sanalah Walter muncul bersama keluarganya. Wajahnya cerah, tampak seolah-olah tidak pernah ada luka di antara mereka. Ia tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Erika, menyapanya seolah mereka hanyalah kenalan lama yang pernah bertemu. Momen itu menghantam Erika seperti badai. Hatinya remuk, ia merasakan ditinggalkan, dilupakan, seperti cerita yang tidak layak untuk dikenang. Pandangannya mulai buram, bukan karena air mata, tetapi karena kekosongan mendalam yang menyeretnya ke jurang keterasingan. Dalam diam ia mengeluarkan sebuah benda kecil dan melukai dirinya sendiri dalam tindakan diam yang tidak dimengerti siapapun kecuali dirinya sendiri. Tapi ekspresi wajah Erika tetap tenang. Ia menatap cermin, memandang bayangan dirinya yang selama ini selalu berusaha kuat, namun akhirnya runtuh di hadapan cinta yang tak bisa ia pahami. Tanpa sepatah kata pun Erika keluar dari ruangan itu dan meninggalkan gedung konser, melewati kerumunan, melewati kehidupannya yang selama ini ia jaga dengan ketat.
Ia berjalan sendiri di tengah keramaian yang tak peduli, tanpa arah, tanpa tujuan. Film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini, sebuah potret jiwa yang rapuh, cinta yang tidak utuh, dan batas-batas yang perlahan menjadi jerat. Sampai jumpa.